P. Nah, ini mapping yang biasanya saya informasi sama Mary Riana di Bekasi waktu itu, sama salah satu alumni juga. Nah, ini mappingnya capital dan currency market ya. Previewnya ya biasalah kalau saya berusia terbatas gitu. Tapi kalau di trading ini kita duluan game over, tapi dunia trading, market maupun stok itu belum selesai juga gitu ya. Selesainya dunia trading ini bisa dikatakan kalau dunia kiamat lah gitu. Nah, kenapa kita main di trading? Bisa trading, bisa investasi. Nah, investasi saya juga nggak akan singgung banyak di sini mengenai keajaiban dunia ke-8, kekuatan compound interest ya. Saya akan lebih banyak beberapa portofolio. Nah, biasanya investasi berkaitan dengan resiko. Saya ambil dari resiko yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Di sini ada deposito. Ya kita tahu lah deposito ini 5 sampai 6 maksimal 7% per tahun interestnya. Kemudian obligasi. Ini surat utang negara atau company, biasanya bunganya lebih tinggi dari deposito lah. Bedanya paling 1 maksimal 2%. Terus reksadana dibagi beberapa, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi atau fixed income, ada uang. Nah, biasanya kita investasi di reksadana pasar uang, di komponen itu. Nah, kemudian di atas reksadana itu saham, ya kita kemarin sudah sempat bahas sama Bro Dani, sama Agustar juga, ya. Nah, turunan dari saham itu option. Option ini seperti asuransi lah, gitu loh. Saham kayak Google 1 lembar 1.300, tapi kita bisa trading hanya belasan dolar gitu ya. Di atas ini ada komoditi, saya lebih banyak main di komoditinya di gold ya, emas. Nah, kemudian di atas ini saya kategorikan berdasarkan resiko sih sebenarnya. Di atasnya ada forex. Nah, di atasnya forex judi gitu. Tapi judi itu kalau kita kan hitung kancing, tidak ada dasar teknikalnya, nggak ada dasar fundamentalnya, ya kita bisa ngomong judi. Nah, ini profitnya paling tinggi, hitungan 5,94%. Tapi saya nggak nganjurin ini dulu, karena kalau kita belum masuk di dunia yang benar-benar langsung masuk ini, ya pasti resikonya dan uang hilang lah gitu. Nah, indeks di dunia juga kita bagi, ada beberapa, 3 besar saya bagi, ada USA, Amerika, ada Dow Jones, S&P, Nasdaq, terus ada Eropa, Afrika, Timur Tengah kalau yang biasa. Kemudian ada fraksi harga. Nah, biasanya di Indonesia ini dulu 1 lot 500, 3 atau 5 tahun yang lalu, saya lupa, 1 lot itu 100 lembar, dibagi ada 3 fraksi harga di bawah 500. Hal yang dibutuhkan biasanya kalau kita mau masuk di dunia investasi atau broker, itu biasanya ada yang menetapkan 5 juta deposito atau 25 juta depositnya gitu loh. Bukan deposito, depositnya, setoran awal gitu. Nah, dari profil resiko, kalau kita belajar di KF itu ada agresif. Nah, agresif ini ya yang pasti orang yang berani
risiko, di tengah-tengah moderat, ada konservatif. Dika, suaranya hilang-hilang, Pak. Bro Andika, suaranya hilang. Sekarang masih dengar? Oke. Ini nggak tahu nih. Iya. Udah oke. Ya, Bro. Bisa ya? Iya, Ya? bisa. Nah, yang tadi saya sebutin analisis ini ada new juga ya. Connection-nya, internetnya bermasalah. Bisa ya? Nah, terus yang paling prinsip kalau fundamental itu adalah bicara financial report. Nah, financial report ada profit and loss, ada balance, ada makro dan mikroekonomi. Nah, kalau di technical saya bagi dua sebenarnya di technical ini. Satu bicara indikator. Indikator itu kalau kita lihat itu banyak sekali. Ya. Kalau menurut saya lebih dari 100 indikator. Tapi yang kita mau pakai adalah yang umum. Nah, terus ada tool. Nah, tool itu sebenarnya keliru, bukan indikatornya bergerak dulu baru action, tapi press action atau candle gerak atau bukti. Nah, beda dengan tool yang saya pakai, salah satunya adalah tool yang cukup saya pakai, cukup aku kemarin itu sempat saya singgung juga, ada Fibo tahunan. Nah, itu budget ini target profit ketiga gitu. Pak Andika. Suaranya putus-putus, Bro Andika. Saya sambung kabel dulu deh. Semoga nggak putus-putus lagi. Udah lebih jelas nih. Lebih jelas ya. Iya. Tadi kayaknya internetnya bermasalah terus. Nah, technical Fibo tadi, yang T2 itu adalah target bulanan. Kemudian ada T1. T1 itu biasanya saya ilustrasikan target mingguan. Nah, juga ada target harian yang biasanya saya sebut terminal bayangan, angkot, atau kuda liar lah seperti itu. Ya, jadi Fibo itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah tren. Di dalam tren ini ada dua besar sebenarnya. Ada yang sering disebut tahanan. Tahanan itu resisten dan support. Resisten yang itu batas atas, support itu biasanya batas bawah. Nah, tren yang kita tahu biasanya orang sebut tren itu, oh yang uptrend, yang downtrend. Nah, sebenarnya ada satu, jarang sih disebut tren sebenarnya, tapi saya mau kasih gambaran supaya jelas. Tren yang sideways ini itu adalah yang di dalam channel gitu, lorong gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian ada candle. Candle yang sering banyak dipakai adalah bentuk bar, ada candlestick, ada line. Ya. Nah, terus Bro, di sini screen-nya di-sharing, Bro. apa ya? Screen-nya di-sharing. Oh, sorry. Tadi belum ya? Belum tadi, belum. Oke. Oke, Bro. Ya. Nah, itu candle ini ada tiga jenis candle yang sering dipakai.
umumnya orang pakai yang bentuk candlestick. Nah, kemudian berikutnya ada indikator. Ini terlalu kecil. Banyak sekali sebenarnya indikator. Ya. Salah satunya itu moving average. Ya. Nah, terus kemudian ada tool Fibonacci. Nah, ini leading, ini lagging. Seperti itu. Ya. Nah, terus ada tip cuan. Biasanya ini saya ambil dari bukunya siapa lupa saya. Ini banyak kan kita sebut 3M. Ini cuan itu ada singkatan kontrol, unbiased, sama analisis, nimble. Nah, di sini saya tambahin, kontrol itu adalah bagaimana kita mengelola money management, keuangan kita. Jadi kalau kita masuk, umpamanya kita mau profit berapa nih dalam 1 bulan, ini kita kunci dulu gitu loh. Oh saya maunya pertama cuma 3% per bulan. Ya sudah nggak apa-apa, tetap lebih besar dari deposito seperti itu. Umpamanya dari 100 juta kita mau 3%, berarti cuma 3 juta. It's okay gitu loh. Nanti tiap bulan atau Anda punya target berapa lama, terus Anda naikin profit itu sendiri. Ya. Yang kedua, unbiased ini dengan emosi atau sering disebut orang main psikologi. Ini yang paling penting sebenarnya, psikologi. Karena apa? Kita jago pun, yang tadi saya sebutin tool, technical, fundamental, sebenarnya yang paling prinsip adalah di psikologi. Psikologi ini hampir 60% itu mempengaruhi gaya trading kita, gaya investasi kita sebenarnya. Jadi kalau kita nggak kelola baik-baik dari apalagi yang sudah pernah tahu, nah ini biasanya agak terganggu. Teorinya sih, oh enggak kita akan ikutin, tapi prakteknya, karena saya ngalami sendiri ini banyak terganggu. Nah, yang analisis itu metode biasanya ada technical tadi, ada tool, itu seperti itu. Nah, bagaimana nimble ini adalah investasi saham atau forex atau komoditi atau binari. Gambaran besar secara teorinya itu dari mapping ini. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Belum ada? Saya terusin? Silakan lanjut. Lanjut ya. Nah, saya mau masuk ke forex ya. Saya mau masuk ke share kok nggak bisa ya. Ditutup dulu di screen-nya, di stop sharing dulu. Screen yang Terus tadi. Ya, saya stop begitu sharing lagi ya. Oke, oke. Silakan di sharing lagi. Nah, ini contoh ya. Saya biasanya gini, di dalam trading, apalagi di forex umpamanya atau di komoditi atau binary, itu ada time frame. Ini time frame. Ada M1 itu adalah menit, M1, M2, M3 sampai M30 itu adalah menit. Kalau H itu adalah jam, terus ada daily, ada weekly, ada monthly. Ya. Nah, kalau untuk pemula, kalau di saham itu agak settingannya nggak kurang enak gitu. Makanya saya buka di forex aja gitu. Kalau di forex ini biasanya untuk yang newbie yang belum biasa dengan familiar dengan forex atau platform ini MT5 saya pakai MetaTrader 5 itu sebaiknya kalau kita trading itu mulai dari H4 ke atas. Jadi kalau kita mau big picture nanti kita tarik sesuatu itu selalu kita lihat daily, weekly dan monthly. Tapi kalau kita mau masuk open position itu kita tarik time frame yang lebih kecil seperti itu. Contoh umpamanya ini saya ganti gold aja deh ini lebih bersih. Nah ini saya hapus.
Nah, di dalam technical khususnya di tool Fibo, ini kita lihat daily, ini biasanya saya kecilin dulu. Nah, kita tarik puncak dan bottom dari satu chart. Contoh ini kita tarik yang paling tinggi di sini, kemudian kita tarik lagi yang di bawah di sini. Nah, umpamanya contoh seperti ini, ya. Nah, Fibo itu seperti apa sih? Fibo itu kita tarik dari sini tadi, kita ambil garis untuk menentukan, ini saya besarin lagi supaya kelihatan teman-teman. Kita mau cari yang namanya initial break. Initial break itu adalah satu candle yang ditutup oleh candle berikutnya yang paling puncak. Umpamanya ini tadi adalah candle bullish ditutup oleh candle bearish. Kita tarik garis ini hijau. Nah, karena candle ini masih di atas tapi ini bearish, ini daily. Kalau kita turunin ke H4, pasti di dalam daily ada juga yang namanya initial break. Initial break itu yang pertama kali di break, ini di break sama ini. Karena ini nggak cukup di break sama ini. Sorry. Karena ini tidak cukup di break sama ini, diambil candle kedua. Ini yang namanya initial break, tapi hidden engulfing. Nah, ini IB-nya sampai sini. Nah, kemudian kita cari yang namanya candle break one. Candle break one itu apa? Candle yang berubah warna sebelum IB. Nah, kita cari umpamanya ini tadi IB, candle yang berubah warna sebelum IB adalah yang merah ini. Nah, jadi kita tarik garis merah ini, gitu loh. Nah, inilah garis CB1, candle break one pertama. Ini IB. Ini CB1. Ya, candle break pertama. Nah, kita mau cari candle yang dipotong oleh garis CB1 ini. Ternyata adalah candle ini. Kalau kita lihat adalah candle ini dipotong sama garis candle CB1 ini. Nah, inilah yang dinamakan candle musang. Di sini kita tarik Fibo-nya, kita tarik dari body ini ke shadow IB-nya. Nah, shadow IB-nya itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah tarik ini, kapan kita ngambil open position? Di next candle, berarti di sini. Nah, kalau kita ambil di sini, umpamanya terserah apakah sebaiknya jangan ngambil dia ngebreak dari candle ini ke atas. Karena ini retest pullback yang kemarin kita dijelasin sama teman-teman juga mengenai pasti yang namanya pergerakan candle nggak bisa statis, pasti ada up, ada down. Nah, inilah untuk yang namanya pullback itu sampai sini, tapi sampai shadow-nya aja gitu loh. Ya, waktu kita mau ngambil open position adalah di candle berikutnya ya candle ini. Waktu kita ngambil di sini, kita mau targetnya berapa? Kalau kita sudah tahu Fibo-nya seperti ini, berarti kita masih ada, kalau saya tarik ininya, nah, target profit pertama adalah di sini, di 1589. Ini emas atau gold. Target kedua adalah di 1519. Target ketiga adalah di 423. Ini ketutup ya, nggak apa-apa, nanti saya tambahin aja. Nah, inilah target ketiga. Ini gemuk sekali, tapi kita nggak tahu kan, bisa balik arah gitu loh. Di target pertama ini kita lihat kalau kita hitung, kita ngambil di sinilah di bodinya. Sampai ke sini aja di 161 ini ada 425 poin. 425. Cukup besar untuk target profit kalau kita mau ngambil di situ. Ini bicara daily.
Bagaimana bicara dengan manajemen keuangannya, money manajemennya? Kalau kita daily, kita harus ngukur satu candle ini kan satu hari. Kita harus ngukur sebenarnya kekuatan candle ini, uang kita dari atas shadow ke shadow ini, berapa kekuatan? Kuat nggak kalau sampai dia tarik? Nah, seperti itu. Ini kalau kita dari top ke bottom. Sekarang kita terbalik. Kalau dari bottom ke up, bagaimana caranya? Sama. Umpama ini ada IB, kita garis lagi di sini, IB, candle bearish ditutup dengan candle bullish. Ini langsung engulfing, bukan hidden, karena ini langsung ditutup. Nah, kita cari CB1-nya. CB1-nya mana? Candle IB pertama kali yang berubah warna. Ini, hijau ini. Jadi kita garis lagi di sini. Nah, ini. Nah, candle yang dipotong oleh CB1 itu adalah ini. Inilah candle musang. Nah, kita tarik Fibo-nya di sini. Dari body ke shadow. Nah, ini. Ya. Kita lihat di sini. Ini 268. Ya. 261. Berarti sebenarnya market ini masih potensi untuk gold ini masih akan naik secara Fibo. Ini dia baru sampai di 261, target kedua. Berarti dia kemungkinan masih bisa ke 423 di 423 itu di 1866. Tapi ingat, syarat berbalik arah satu kondisi itu kalau ada IB dan CB1. Umpama ini tadi. Kita tarik dari atas ke bawah. Oh, dia akan turun. Ternyata nggak sampai 423. Kenapa? Karena ada IB, ada CB1. Balik arah dia. Nah, sampai balik arah di sini ada pullback lagi. Kemudian balik arah lagi. Bisa diukur nggak ini? Bisa. Ini masih IB di sini. Nah, CB1 nggak ada. Berarti dia naik terus. Dari saya sih gambarannya seperti itu untuk Fibo. Mungkin sampai sini ada yang tanya atau masih bingung untuk Fibo? Masih bingung Pak, kasih beberapa contoh lagi Pak. Kasih contoh lagi. Oke. Saya cari GU ya. Atau UCAT deh, UCAT. Nah, contoh ini USD Kanada. Ya. Kita selalu ingat untuk awam atau awalnya kita kotakin dulu yang batas atas. Umpamanya batas atas di sini, terus batas bawahnya di sini. Umpama ini daily. Nah, kita tes di sini. Ini saya besarkan. Nah, seperti ini, ya. Ini initial break merah ditutup atau di close dengan candle berikutnya hijau atau bullish. Nah, kita tarik garis dulu. Kenapa kita kotakin dan tarik garis? Supaya kita tahu, oh ini IB, oh ini CB1 gitu. Ini saya kasih penjelasan. Ini IB yang garis ini. Nah, CB1-nya mana? CB1 yang berubah warna pertama kali. Berubah warna pertama kali sebelum merah adalah yang hijau ini. Nah, kita tarik garis lagi hijau. Ini. Nah, ternyata ini candle IB sama dengan candle CB1. Candle musang juga. Jadi
kita mau tarik Fibonya dari mana? Dari body candle yang dipotong oleh CB1. Ini CB1 ya. Dari body kita tarik ke shadow seperti ini. Nah, ini. Kurang ke bawah ya. Nah. Mungkin teman-teman akan tanya, "Loh Pak, ini lewat dari 423." Is okay. Benar. Secara daily lewat 423. Tapi ingat awal tadi saya bicara, kalau kita merasa ini bahwa ini kekecilan, bahwa ini ternyata ini, berarti kita harus tarik ke weekly. Nah, seperti ini. Kalau masih belum cukup, kita tarik ke monthly. Seperti itu. Berarti kalau weekly tadi, umpama, yang mana yang paling bottom? Ini saya kecilin. Ternyata yang paling bottom itu bukan di sini. Adanya di sini. Nah, caranya begitu. Kita tes yang di bottom di sini, kalau weekly. Ini sama. Prosesnya ini di tanggal 20 Agustus. Saya besarin supaya kelihatan. Tuh. Kok hilang ya? Enggak, berbalik. Kenapa ya ini? Saya tarik vertikal dulu di sini. Tandain supaya nggak lari. Saya besarin. Kok nggak mau digeser ya? Nah, ini. Oke. Nah, sama di sini kita tarik IB lagi. Merah di close dengan hijau. Ternyata ini nggak cukup satu candle hijau yang nge-close. Berarti ada 3 candle di sini. Nah, ini. Ini namanya hidden engulfing. Karena ada 3 candle hijau yang tutup candle merah dari sini. Nah, untuk cari CB1, ini saya tulis dulu. CB1, IB hidden engulfing, ya. Kemudian kita cari CB1 ya. CB1 adalah candle yang berubah warna pertama kali sebelum IB. IB-nya ini yang berubah pertama kali adalah hijau ini. Nah, kita garis. Nah, inilah candle CB1 brick 1. Ini saya tulis dulu di sini. CB1. Nah, seperti ini. Nah, candle yang dipotong oleh garis CB1 ini dinamakan candle musang. Candle musang ini dari yang ngajar saya, kalau di Malaysia dijuluki Cikgu, pengajar itu. Nah, saya belajar di sana 2 hari. Cukup panas lah kepala, 2 hari di pool sampai begitu banyak metodenya. Saya kasih yang simple aja, yang basically ini, tapi powerful. Nah, kita tarik Fibo-nya. Ini candle musang ini dari body, ingat ya, dari body, kita tarik ke shadow-nya IB. IB-nya ini. Nah, kita lihat ini. Ya. Saya kecilin lagi. Ya. Nah, kita lihat. 423 itu di sini. Targetnya untuk weekly. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ternyata yang tadi paling
ujung ini, yang puncak ini, ternyata baru 261. Kita belum menuju ke 423 ini. Gitu loh, teman-teman. Ya, jadi maksud saya Fibo ini sangat powerful. Apakah ini 100%? Saya nggak berani garansi 100% karena cikgu saya atau pengajar saya itu katakan bahwa Fibo ini 90% akurasi. Jadi seperti itu. Gambaran bagaimana cara kita narik dari atas. Ini juga sama, kalau kita mau tarik ke bawah juga jatuh-jatuhnya nanti sama seperti ini. Kita tes ini, benar nggak? Kurang lebih akan ke sini juga gitu. Ya, saya besarin lagi yang ini. CB1 singkatan dari apa, Pak? Ada yang nanya, Pak? Candle break one. Candle yang kita mau cari candle yang berubah warna pertama kali sebelum IB. IB itu initial break one. Gitu. Nah, initial break one itu adalah candle yang dipeluk atau ditutup oleh candle berikutnya yang warnanya berbeda. Bisa satu candle, bisa lebih dari satu candle. Nah, kalau lebih dari satu candle namanya hidden. Umpamanya kayak contoh yang tadi ini, kalau saya hilangin Fibo-nya, saya hapus ya. Nah, inilah yang namanya, saya besarin aja ya. Nah ini. Ya. Ini candle yang paling bottom, bearish. Ini arahnya bearish. Kemudian candle berikutnya yang hijau ini adalah candle bullish. Candle bullish ini bisa nutupin candle merah nggak? Yang panjang ini nggak bisa. Berarti kita ambil yang kedua. Yang kedua bisa tutupin yang panjang ini nggak? Nggak bisa juga. Kita ambil lagi candle ketiga. Nah inilah yang namanya hidden engulfing. Initial break and hidden engulfing itu karena lebih dari satu candle untuk menutupi candle yang bearish ini. Nah, ini yang namanya IB hidden engulfing, ya, initial break. Nah, candle break one adalah candle yang berubah warna pertama kali sebelum IB. IB-nya tadi ini kan, teman-teman. Nah, kita cari yang berubah warna pertama kali. Nah, ternyata berubah warna pertama kali hijau adalah di sini. Jadi kita garis di body atas di sini sampai motong candle yang ada di kanan. Nah, candle yang dipotong ini namanya dijulukin sama guru saya atau cikgu saya Malaysia itu, ini candle musang. Ya, jadi kita tarik, ingat nih, tariknya dari body ya ke shadow IB yang paling bawah gitu. Nah ini ternyata 161 target pertama di sini. Kalau umpama kita OP di sini, kita lihat nih, OP di situ, main di sini sampai ke 161 45-an. Udah cukup lumayan itu kalau menurut saya. Ya. Itu. Apalagi kalau kita tarik sampai ke target profit kedua. Padahal kita tahu nih di depan, ini kan kita belum lihat yang ke depannya. Padahal ini naik terus melebihi target kedua. Ini kalau kita tarik garis ini, target profit kedua yang kuning ini, kita lihat tembus kan di sini, gitu loh. Ya, sampai sini jelas? Atau Mungkin masih ada yang bingung? boleh kasih contoh lain di saham, Pak? Mungkin saham Oke. BCA atau Telkom atau saham-saham lain yang blue chip. Saham Hero. Di stop dulu, Pak, screen share terus di share lagi. Sudah, gini. Bisa Oh ya? iya, bisa. Nah, ini contoh saham. Kenapa saya suka postingin BCA? Karena bagi saya paling enak. Kemarin kan udah disinggung sama Pak Dani ya, bahwa ini pernah 1/6 omset dari Bay sendiri per hari. Ya.
Nah, kita ambil chartnya, composite chartnya ini seperti ini. Nah, ini saya ganti ke stock BCA. Nah, kita lihat ini ada daily, ada weekly, ada monthly, ini ada menit, ya. Nah, saya mainnya di daily. Ini saya kurang leluasa kalau di saham saya nggak ngerti cara ininya, dan Fibo-nya juga nggak bisa disetting agak cantik gitu ya. Saya besarin. Kok yang dibesarin yang ini. Nah, ini. Screen share-nya jadi putus, Pak. Screen share-nya putus. Kalau gitu diputusin lagi aja. Udah, silakan share lagi. Share lagi ya. Hello. Nah. Oke ya. Saya masuk lagi komposit. Nah, ini BCA. Bagaimana caranya kalau umpamanya saya mau tarik Fibo? Ini daily. Kita lihat lagi. Ini saya mau, ini saham saya nggak familiar untuk Fibo-nya sih. Saya anggap di sini ya, teman-teman ya, yang puncaknya paling tinggi kan yang di 35.300 nih, gitu loh. Ini saya gedein aja jadi 100. Nah. Kalau ini merah ditutup hijau, berarti ini sebenarnya garis IB-nya, initial break. CB1 yang mana? Yang berubah warna pertama kali ini, ya. Nah, berubah warna pertama kali adalah ini. Inilah candle musang atau yang kita mau tarik Fibo-nya gitu loh. Kita lihat ini yang daily ya. Daily. Kalau kita tarik dari sini sampai ke sini, paling bottom dia itu di 27.500. Harga kurang lebih di hari ini gitu loh. Itu daily kondisinya. Nah, karena kita kondisinya seperti sekarang, biasanya saya tarik ke weekly. Sampai berapa sih dia bisa turun dengan kondisi begini? Gitu loh. Nah, ini yang weekly. Kita tarik lagi garis yang namanya IB. Ini IB. Digedein dulu dikit, Pak. Oh ya, sebentar ya. Cukup ya. Saya mau cari IB-nya dulu. Biasanya saya garis supaya Anda juga nggak bingung semua. Nah, ini IB. Ya. Candle IB itu ini, ditutup ini nggak cukup, ditutup berikutnya ya, next candle. Nah, ini IB. Kemudian kita cari CB1. CB1 mana? Nah, CB1-nya yang ini nih. Merah yang berubah warna pertama kali. Gitu. Ini ya. Nah, candle musangnya mana? Ini candle musang. Berarti kita tarik Fibo-nya di sini. Dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini. Ternyata untuk weekly pun paling bottom itu di 24.759. Ini belum ada yang ini loh, ya. Kemarin tuh waktu saya bikin ini belum ada ini. Kita masih di sini, ya. Kemudian karena ini nggak cukup, kondisinya masih turun dan ekonomi begini, saya biasanya mundurin lagi ke monthly. Karena indeksnya turun terus gitu loh, patokannya. Kita lihat di sini. Nah, ini BCA, ya. IB-nya mana? IB-nya ini. Oke. CB1-nya mana? CB1 yang berubah warna pertama kali, merah ini, ya. Tapi karena merah ini sama hijau ini, saya anggap invalid. Dia harus lebih tinggi dari hijau ini. Berarti yang berikutnya yang doji ini, ya. Tapi sebenarnya sama aja karena candle yang dipotongnya sama ini, nggak ada terlalu pengaruh gitu, ya. Nah, kita tarik dari sini, dari body ke shadow ini. Nah.
Oke, saya anggap itu. Kita lihat di sini. Untuk target profit kedua, bahwa dia turun batasnya sampai berapa, itu di 20.554. Waktu T1 dia turun di 23.276. Kalau sampai dia tembus T1, dia akan terusin coba ke T2. Kalau T2 dia tembus, dia akan terusin ke T3. Di T3 dia 16.151. Kalau kondisi ekonomi nggak berubah jauh, daya beli masyarakatnya down, dan ini juga dia tembus break ini, selama dia tidak menimbulkan IBCB1 baru, dia akan terus turun. Itu kalau dari saham BCA. Sampai sini jelas sebelum saya pindah ke indeksnya? Bingung mengenai itu Pak, barusan CB1-nya coba diulang lagi. CB1 ya. Jadi dari awal kalau saya main tarik grafik itu selalu paling mentok itu di monthly. Itu untuk long life. Karena kita tahu nih ekonomi kita 1-2 bulan ke depan kurang fine lah kalau menurut saya ya. Jadi kita harus pintar-pintar kita untuk analisis secara teknikal. Nah, fundamental kita sudah tahu kondisinya begitu ya. Nah, ini kita mulai dari monthly aja. Kita selalu di sini kita cari kondisi yang puncaknya ini ya. Nah, puncaknya di sini, kalau tadi saya bisa kotakin di sini, saya nggak berapa familiar kotak. Saya garis saja ya. IB itu adalah candle yang paling tinggi, di break atau ditutup oleh candle berikutnya. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya, karena ini lebih dari satu, IB-nya di sini. Kemudian kita tugas berikutnya adalah kita cari CB1. CB1 itu candle break one yang berubah warna sebelum IB. Contoh ini sebelum IB, oh ini ternyata udah berubah warna. Tapi karena ini sama, saya anggap invalid biasanya. Gitu. Kita lanjut ke next candle yang warnanya berubah pertama kali. Mungkin digedein dikit dulu Pak, biar lebih jelas tuh invalidnya. Ya. Saya ulangin yang ini. Iya, invalidnya kenapa invalid Pak? Kita selalu patokan yang tinggi atau yang paling rendah bottom ya. Ini yang paling tinggi, kita lihat di sini. Ini candle hijau ini yang udah paling tinggi, di close nggak sama candle merah atau bearish berikutnya. Ternyata di sini nggak di close, dia butuh candle berikutnya, kedua ini. Ya. Nah, di sini karena cukup besar, kita lihat body hijau sama candle yang berubah warna pertama kali sebelum hijau ini adalah yang mirip doji. Seperti ini. Tetapi karena ini bodinya nempel, kalau saya tarik garis ini nempel, ini saya anggap invalid. Ya. Nggak boleh sejajar dengan IB. CB1 itu nggak boleh sejajar sama IB. Gitu. Jelas ya? Ini keliru nih. Sorry. Ini IB, IB-nya di sini. Bukan di sini ya. Keliru tadi. IB-nya di sini karena ini harus ditutup sama ini. Nah, ini yang tutup ini ya. Nah, ini berubah warna pertama kali. Karena ini nempel, IB sama dengan CB1 itu invalid. Tidak boleh sejajar antara IB sama CB1. Makanya kita cari candle berikutnya yang berubah warna. Nah, candle berikutnya berubah warna ada di sini, merah pertama ini, ya. Merah ini saya garis begini. Ini yang berubah warna, bukan yang hijau yang kita pilih, tapi yang berubah warna. Kenapa kita nggak pilih ini? Karena ini IB-nya sama sama CB1, berarti invalid. Prinsipnya begitu. IB tidak boleh sama dengan CB1 garisnya. Nah, waktu ini kita sudah ketemu, kita tarik garis ke sini, ke kanan. Kita lihat di sini. Di sini kita ketemu yang namanya candle yang dipotong oleh garis CB1 ini. Nah, inilah candle musang. Dari candle musang kita tarik Fibo-nya ini. Dari body kita tarik ke shadow IB. Ya, nah seperti ini. Pak tadi 16 sekarang 15. Tadi itu ekornya
kurang ke atas dikit di sini. Karena kalau saya pasin, mesti saya delete dulu. Ya. Jadi intinya, ini target pertama, profit dia turun, kita bisa beli di 22.800-an ini. Ya. Nah, sebenarnya saya lagi nunggu di sini juga gitu loh. 25 saya bisa aja beli. Biasanya saya main manajemen, contoh main manajemen itu begini. Kita tahu harga tertinggi 35.300. Makanya ada orang titip uang ke saya untuk dikelola. 100 juta umpama. Nah, 100 juta ini saya pakai 10%, saya beli di 25.500-an gitu. Waktu dia turun di 23, saya coba beli lagi di 20% dari uang saya. Waktu dia turun di target 22 ini, di target sampai 19 ribuan atau 20 ribu, saya beli 30% dari 100 juta. Kalau dia turun lagi sampai sini, ini kan berharap. Kita belum tentu bisa dapat, karena angka terendah di sini 12 ribu. Berarti dia butuh waktu yang cukup panjang kalau kondisi ekonomi kita juga nggak ada kepastian. Selama dia akan turun selama ini tidak ada IB dan CB1 lagi di bawah ini. Kalau ada IB dan CB1, dia balik arah. Nah, kita lihat ini. Dia belum ada IB sama sekali. Secara monthly dia masih menerusin turun. Ini adalah inverter hammer. Sebenarnya tanda ini adalah tanda untuk balik lagi turun gitu loh. Ini agak naik, tapi di sini ada inverter hammer. Gambarannya begitu, teman-teman. Kira-kira jelas nggak? Nggak usah khawatir kalau menurut saya untuk belajar Fibo ini menurut saya nggak cukup sekali memang. Anda harus praktek, ulang-ulangi, terutama tarik garis IB-nya bagaimana ya, tarik CB1-nya bagaimana, Fibo-nya ditarik dari body atau shadow. Itu bolak-balik biasanya. Karena saya juga udah pernah ngalami kayak begitu. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan dibuka mic-nya. Silakan Pak, teman-teman. saya mau nanya, Pak. Ya. Pak mau nanya, untuk penentuan yang IB itu harus diambil dari closing-nya atau dari open-nya ya? Selalu closing gitu atau gimana? Yang apa? IB-nya? Iya, IB. IB itu sebenarnya begini. Kita mau tarik IB, itu kan kita harus tentukan puncak atau bottom-nya kan. Karena beda yang ditarik nanti. Kalau dari contoh ini, kita tarik IB-nya dari mana? Dari patokan body yang hijau ini. Bodinya. Jadi kita tarik body ini, motong ke kanan. Nah, sampai berapa candle yang dipotong sama dia, itulah IB. Kalau ini kan contohnya engulfing, hidden engulfing. Karena dipeluk atau di close atau di break lebih dari satu candle bearish. Seperti itu IB-nya. Menjawab? Oke, Pak. Menjawab. Ada yang lain? Boleh tanya, Pak? Ya. Pak, untuk apa namanya, Fibo-nya itu, setahu saya Fibo ada bermacam-macam, Pak. Fibo yang Bapak gunakan itu Fibo apa, Pak? Retracement. Retracement ya? Ya. Yang Oke. saya belajar memang banyak, tapi guru saya ngajarin cuma ini aja. Teorinya itu ada 12 macam jenis entry levelnya. Cuma itu pusing. Ini kita satu aja, ini yang basic aja kita bisa melintir sendiri nih kalau nggak banyak praktek. Poinnya di praktek, Pak. Gitu. Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Atau kita mau tes ini? Kita balik. Ini kalau saya kecilin. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau IB sama CB itu contohnya kayak ini, IB-nya itu bersilangan dengan candle yang di CB-nya juga. IB dan CB-nya itu satu juga itu. Itu invalid. Satu candle gitu. Itu boleh? Nggak boleh. Yang tadi saya ngomong. Ini kan Nggak, IB. yang Terus di depan, ini kan Pak. yang berubah warna CB1. Itu invalid. Tapi kalau candle ininya, yang di kanannya, boleh. Namanya itu candle boleh. musang. Musang ya? Oke. Ini candle musangnya boleh.
dipotong oleh IB-nya, dipotong oleh CB1-nya gitu loh. Itu boleh. Tapi kalau CB1 sama IB sama, itu tidak boleh. Mesti Oke, thank you Pak. candle musangnya yang boleh sama gitu loh. Seperti itu. Tapi ini jangan terlalu berharap di BCA di sini ya. Kita nggak tahu ini ke depan bagaimana gitu loh. Ya. Ya, walam-walam ini namanya yang saya bilang mega super diskon itu kalau sampai di 15.000 atau separuh harga dari inilah gitu, dari 35.300 seperti itu. Pak nanya lagi Pak. Ya. Untuk Fibo ini bisa digunakan untuk nyari apa namanya support and resistance-nya nggak ya Pak? Sebenarnya bisa, gitu loh. Cuma kalau contohnya di saham saya agak susah. Saya balik ke itu ya, ke forex ya, boleh? Iya iya Pak. Oke. Nah Terus ini, ya, saya kecilin lagi di daily. Sebenarnya support resistennya itu kan kita tarik gini. Kita selalu main batas atasnya ini. Saya kecilin lagi supaya kelihatan kecil. Nah, sebenarnya ini kan supportnya di sini. Resisten di sini. Atau kita tarik ke atas di sini. Ini ada gap up. Nah, benar nggak dia sampai di sini nih Fibonya? Ini kita harus besar, umpamanya yang di sini aja deh, yang lebih dekat ke sini. Ya. Ini saya besarin. Ini tanggal 27 Desember. Ini ya. Ini. Nah, kita cari IB-nya. IB-nya di sini. Oke. Saya naikin ke sini. Ini kecil nggak apa-apa, ntar saya besarin. Ya. Saya besarin 27 Desember. Ini. Ya. Nah, ini saya cari IB-nya. Ini IB-nya, ingat ya, candle paling bottom, di plus atau di break oleh candle berikutnya. Ini namanya IB, murni. Bukan hidden. Kalau hidden itu lebih dari satu candle yang tutup ini. Ya. Kemudian kita cari CB1 ya. CB1 adalah candle yang berubah warna pertama kali. Berarti ini kan berubah warna pertama kali. Yang ini. Ya. Body. Nah, kita mau tarik Fibo-nya. Fibo candle musangnya yang dipotong adalah ini. Dari body ini kita tarik ke shadow di sini. Nah, ini. Di mana sih sebenarnya support resisten? Sebenarnya support resisten itu terjadi, yang tadi saya katakan, syarat balik arah, itu ada IB dan CB1 lagi. Selama dia tidak ada IB dan CB1, batas atasnya itu resistennya adalah di 423 ini. Ini 423. Itu batas resistennya. Kalau sampai di resisten atau di target kedua atau target ke satu ini dia ada IB dan ada CB1 lagi, dia balik arah. Kalau enggak, dia akan terusin sampai batas. Ini kan bicara daily ya. Nah, batasnya itu di sini. Ini resisten pertama ketiga dia. Resisten pertama adalah di 161, resisten kedua ada di target profit 2, resisten ketiga ada di target profit ketiga di sini, gitu. Ini kalau bicara daily. Tapi kalau kita mundurin ke weekly, bagaimana? Gitu. Nah, kalau weekly, ini tadi. IB-nya mana? IB-nya ini. Berarti di candle ketiga nih, hidden-nya. Ya. CB1-nya mana? Berubah warna. Ini. Berubah warna pertama kali. Candle musangnya, ini yang kepotong. Ya. Kita tarik
Fibo-nya dari sini. Oke. Kita tarik Fibo-nya dari body ini ke shadow. Nah, ini. Kita lihat nih. 423 di sini. Kalau full-nya sampai di sini. Tembus nggak nih? Kalau di weekly-nya gitu loh. Sampai tail-nya. Kalau kita pasang TP di sini, tapi saya nggak nganjurin Anda main langsung pasang di T3. Nggak akan dapat. Kita nggak tahu. Lebih baik kita nggak greedy. Kita pasang di 161. Bila memungkinkan dia lewat dari break out dari resisten pertama 161, dia akan terus ke resisten kedua di sini. Bila dia break resisten kedua, dia akan terusin ke 3. Nah, juga harus diukur money management kita. Karena kalau di forex atau di gold, Anda ketarik dari sini ke sini, itu cukup dalam dan habis langsung MC, margin call Anda. Nah, itu nggak dianjurin. Ya, kalau saya main biasanya karena saya banyakkan scalping, tapi kalau saya mau main besar ini biasanya lotnya ininya saya kecilin. Ini saya pasang 0,01. Gitu. Saya nggak mau main besar. Kalau saya sudah tahu saya cuma taruh 1.000 atau 10.000, nah saya diamin aja. Nah, berani saya kalau sampai ke sini pasang target di T3. Tapi saya gayanya nggak begitu. Saya lebih senang lotnya besar, umpamanya saya pasang 1 atau 10 lot, tapi targetnya itu di 127. Gampang ke hit nggak? Tercapai nggak? Kena nggak? Dibandingkan 423, apalagi sama 161 atau 423. Jauh kan ke sini. Dari sini, kita lihat dari 127 aja. Di candle ini kita udah 103 gitu loh, 100 poin gitu loh. Udah cukup besar itu. Nah, seperti itu gambaran. Kalau kita dari bawah berarti beda candle yang di break-nya yang ditariknya. Begitu juga dari atas. Kalau ini bagaimana Pak? Nah, kita tes nih yang ini ya. IB-nya mana? IB-nya ini. Belum terjadi, IB aja nggak cukup. Sehingga apa? Ini masih pullback. Istilahnya kemarin itu retest atau pullback, yaitu grafik atau candle kadang up, kadang down, dia lagi cari posisi aja gitu loh. Nah, kalau di sini ini pullback. Nah, pullback ini kalau weekly, dalam loh teman-teman ya. Dari sini, hari ke sini, nggak main-main tuh. Kalau money management kita nggak kuat, habis langsung 6 ribuan. Itu weekly masalahnya. Ya. Pak, kita nariknya kapan nih Pak? Narik ke yang Fibo yang Bapak bikin ini pada saat kita di prosesi candle mana sih sebenarnya kita udah bisa narik ini? Ini kan gini. Nah, ini kan weekly. Kapan Pak kita bisa tarik? Nah, kalau kita mau masuk open position, saya geser ke daily biasanya. Di dalam weekly, daily-nya terbentuk nggak? Pasti ada daily-nya. IB dan CB1-nya ada. Contoh ini. Tadi kan weekly. Kita tarik mundur ke daily. Di daily, ada nggak IB-nya? Menurut teman-teman. Ini IB-nya nih. Ini IB motong ke candle hidden. Ini kalau level advance dinamakan mother candle. Satu candle dipotong lebih dari 2 candle, itu namanya mother candle. Nggak usah pikir Fibo lagi, langsung tarik Fibo-nya di sini. Nggak usah cari-cari CB1 atau apa. Nah ini, tapi itu advance ya. Ini IB-nya, ini biasanya ditarik begini langsung. Pertanyaannya tadi kan waktu di weekly, kapan kita mau masuk kan? Nah, ini kita geser. Kalau di daily nggak ada lagi, tarik ke mundur ke H4 kalau saya. Karena tujuannya adalah saya mau pasang open position untuk entry. Berarti saya harus tarik mundur ke time frame yang lebih kecil. Tapi kalau saya mau lihat market ini ke depan kemana arahnya,
supaya saya selaras kalau ketarik nggak rugi atau MC, saya lihat yang weekly atau monthly. Biasanya begitu caranya. Kira-kira jelas? Jelas. Yang lain gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas. Ya memang bingung sih. Pertama, nggak usah khawatir. Kalau Anda nggak bingung, saya yang bingung jadinya. Karena untuk belajar ini, nggak cukup sekali. Solusinya adalah banyak dipraktek. Ini namanya Candle Musang, ada di YouTube, ada beberapa video juga ya Pak? Ya, itu biasanya cikgu saya tuh yang ngajar tuh. Cikgu Baha atau Samsul. Bahasanya bahasa Malaysia. Ada di YouTube ada. Dia ABC. A, B, C. Wah ini A, B, C. Gitu. Teknik dasarnya itu. Tapi bahasa Malaysia. Seperti itu. Pak, boleh contoh pakai EU, Pak? Euro. Euro. Oke, bentar ya. EU. Mau nggak? Nggak mau nih. Saya ganti aja. Hujan. Ada yang minta Vibo di IHSG juga Pak, kalau udah habis ini. Oke. Nah, ini teknik yang kedua Ichimoku. Biasanya kalau dia di atas bayangan ini, itu market akan up gitu loh. Sebenarnya begitu. Oke. Saya lari ke D1 lagi. Ini EU. Ini Fibo-nya, bukan Fibo, ini yang top, saya tarik dulu ya. Caranya gampang. Anda, tugas pertama Anda untuk main di Fibo, masuk ke daily aja dulu, terus tarik top dan bottom ini. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, tugas kedua adalah cari IB-nya. Nah, IB-nya mana? Ini contoh IB-nya. Ini IB. Saya gedein ya, supaya kelihatan. Nah, ini. Lebih jelas ya. Ini IB. CB1-nya mana? Yang berubah warna pertama kali adalah di candle merah ini. Ini kita garis. Ya. Nah, ini. Nah, candle musangnya mana? Ini candle musang. Ini saya tulis supaya Anda nggak lebih familiar. Ini namanya ini IB atau initial break. Ya. Nah, ini CB1. Ini CB1 atau sama dengan candle break 1. Ya. Nah, itu. Nah, ini candle musang yang ini. Ya. Saya tulis di sini. Saya singkat aja ya. CM, candle musang. Nggak enak juga singkat, nggak ada yang tahu lagi. Candle musang. Candle musang itu yang ini, ya, yang merah ini. Ini yang dipotong oleh CB1. Ya, ingat, pokoknya candle musang adalah candle yang dipotong oleh candle break 1 ini. Nah, kemudian kita cari Fibo-nya. Kita ambil ikonnya, kita dari body, tarik ke shadow di atas ini. Oke? Nah, kita lihat 161, 261, 423. Ya, ini saya kecilin lebih enak mungkin. Supaya gitu.
dia kemungkinan masih turun, ya. Tapi ingat tadi saya katakan, ini akan balik arah walaupun belum T3 atau TP2 atau TP1 dengan syarat ada IB lagi dan CB1 lagi. Ini saya besarin lagi. Kita lihat di sini. Ini saya naikin. Di sini kita lihat. Ada IB nggak? Ada ini. Ya. Nah, ini IB, ya. Dia lebih dari satu candle. Ini namanya hidden engulfing, ya, initial break, hidden engulfing. Pertanyaannya, teman-teman, Pak, ini kan nggak ada candle yang berubah warna pertama kali nih sampai sini nih. Benar nggak? Nggak ada kan? Berarti ini retest atau pullback. Tapi ini pullback atau retestnya panjang. Nah, kalau Anda mau masuk gregetan juga, tetap mau masuk position, ini kan sebenarnya di dalam daily, di H4, itu ada IB dan CB1. Kita turunin. Nah, ini kan. Ini kan. Aduh, sebentar ya. Ketarik lagi. Bentar, saya balikin dulu garisin tadi. Gimana tadi? Kuning yang mana? Ini IB. Ini edge. Oke. Saya balikin dulu ini. Ini kan yang kita garis di sini tadi, kotakin ya. IB-nya mana? Ini IB. Ya. Kita lihat nih. Ini IB. Merah di close atau di breakout oleh candle berikutnya, candle bullish ini ya. CB1-nya mana? CB1-nya yang berubah warna pertama kali ini. Ini berarti candle musangnya mana? Jauh banget nih sampai sini ya. Ini candle musangnya. Kita tarik Fibo-nya dari candle musang ini. Turunin ke sini, kita tarik ke shadow, shadow-nya IB ya. Berarti kalau kita tadi 100-nya dari body ini di sini, kita kan mau masuk open position atau entry, itu kan di next candle sini. Benar kan? Nah, waktu kita entry di sini, lihat ke 161, dapat nggak kita? Ini. Dapat 161. Berapa poin ini? Kita lihat dari sini ke sini entry. Yang di atasnya lah, body atas nggak apa-apa. 15. Ini adalah. Besar nggak? Besar. Lumayan kan? Tapi ini kan ada pullback lagi, Pak. Ya nggak apa-apa. Makanya waktu pullback atau retest ini, Anda harus siapin money manajemennya cukup kuat. Jangan mainnya 0,1 lot yang mini, tapi duitnya cuma 100. Itu mas sebentar. Habis. Menjawab kira-kira ini, EU? Oke Pak, thank you. Kita masuk ke saham lagi ya. Saham. Kita masuk ke indeks. Indeks di 6693. Ya, saya balik ke daily dulu. Ini kalau di saham ini saya susah ininya, Fibo-nya. Ini saya 150. Nah, ini 200 deh. Karena ini sideways di sini, saya abaikan aja karena susah ditariknya. Saya masuk ke weekly biasanya indeks. Nah, ini lebih cakep gitu, ya. Kalau kita lihat ini yang tertinggi, ya. Ini kita cari. Ini juga. Saya tarik ke sini aja. Karena ini sideways, saya tarik ke sini. Yang ini yang paling tinggi dianggap, ya. Nah,
IB-nya ini IB, CB1-nya ini yang berubah warna pertama kali. Ingat ya, kalau CB1 bodinya sama sejajar sama yang candle berikutnya nggak ada masalah karena itu CB1. Ya, asal jangan IB sama dengan CB1 gitu. Nah, ini candle musangnya. Kita tarik Fibo-nya. Dari sini ke body, ini nggak ada shadow-nya. Di 5.100 indeksnya. Tapi benar nggak? Nah, pertanyaannya, ini masih turun. Biasanya kalau untuk future, untuk besarnya, garis besarnya, big picture-nya saya lebih banyak main di monthly. Gitu loh. Nah, contoh ini. Yang indeksnya monthly, IB-nya mana? Kita ambil yang tinggi ini. Ini IB-nya. Ini dia 2 candle namanya hidden engulfing ya. Kemudian yang berubah warna pertama kali, ini berubah warna pertama kali. Ya. Nah. Kemudian saya tarik Fibo-nya dari sini. Ini body yang dipotong itu yang di sini. Nah, saya tarik sampai ke sini. Ini Pak, ini 4370 kan? Kemarin 39 kok. Di bawah 4000. Oke. Kita lihat di sini. Karena ini monthly, kita geser lagi ke sini. Gitu loh. Yang terupdate. IB terupdate. Yang di bawahnya ini. Berarti ini IB-nya. Karena ini IB-nya di sini. Ini saya buang dulu semua. Ini IB-nya. Kalau kita mau tahu big picture, selalu mainnya di monthly, teman-teman. Nah ini IB-nya di sini, ya, sampai di sini IB-nya ini. Nah, CB1-nya mana yang berubah warna pertama kali ini, ya? Candle musangnya mana? Ini candle musangnya, ya. Kita tarik. Oke. Ini sampai di 3.500. Kalau dari monthly yang terupdate, IB terupdate. Ya. Seperti itu. Jelas kira-kira, teman-teman? Salah nggak tuh Pak? Itu IB-nya bukan yang itu loh Pak, titiknya. Ini IB. Tariknya dari candle musangnya. Candle musangnya kan ini kan? Iya, tariknya ke? Dari body ke sini ya. Sorry. Oke, thank you. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Dari body ini, saya tarik ke candle musang ini ya. Nah, ini. Di 3550. Di monthly-nya. Kita pernah di bawah 4.000 di sini. Gitu loh. Kalau sampai dia nyentuh di sini, itulah titik terendah dia. Tapi ingat, selama dia nggak ada IB, kadang-kadang begini, dia bikin high low lagi, gitu loh. Atau setelah dia titik terendah, dia bikin low high. Makanya di sini nanti akan muncul IB, muncul CB1. Makanya saya suka, benar nggak dia sudah balik arah. Untuk curi start, saya biasanya mundurin ke weekly. Nah, contoh seperti ini. Ini ada IB nggak? Dia belum bentuk sama sekali IB-nya. Ya. Kalau di daily bagaimana? Dia sudah terjadi belum? Ada nih. Saya kecilin lagi, besarin. Nah ini enak kan? Ini IB kan? Benar? Betul. Ini IB, saya tarik garis. Ini CB1. Benar? Nah, saya tarik.
Fibonya dari sini ke sini. Dia coba akan naik terus tapi dia sideways di sini. Dan terakhir waktu dia di 4.700 di sini, ini paling tinggi di 4.800 ya mungkin. Bentar. Ini di 4.975. Dia ada inverter hammer, kemudian dia bentuk IB baru di sini, artinya satu sisi itu agak invalid. Bahwa ini kalau sampai ini, bentar saya garis saja. Ini IB, dia tinggal cari CB1 lagi nih. Kalau sampai dia tembus di sini waktu turun nanti, di merah ini, di angka 4451, kemungkinan dia turun. Itu untuk curi start bahwa ini balik arah ke atas atau ke bawah. Gitu loh. Ya. Bisa juga kita main conform di indikator yang saya bilang lagging, telat itu. Ya ini. Ini aja kita lihat ini udah penuh, dia udah di atas ya. Tinggal dia melandai terus turun ke bawah merah seperti ini. Gitu. Jadi dia lagi sideways di sini nih sebenarnya di arena ini. Seperti itu. Itu secara teknikalnya. Ada yang mau tanya? Kira-kira semoga bisa membantu ini. Ini dari indeksnya gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya untuk menentukan candle musang itu CB1 itu harus kena body ya Pak ya. Kalau kena shadow doang nggak bisa dihitung ya? Enggak, mesti kena body. Oke Pak, makasih. Ya. Kalau narik di candle musang narik fibonya selalu dari body atas ya, Pak? Tergantung dia dari top atau dari bottom. Kan kita tarik fibo kan kalau umpamanya kayak ini kan kita dari bottom ke atas kan, dari body atasnya ke shadow ya. Tapi kebalikannya beda gitu loh. Tetap dari body. Kalau dari atas ke body bawah ya. Nah, tetap dari body semua. Dari body atas ke shadow bawah atau dari body bawah ke shadow atas gitu loh. Kalau untuk turun atau sell seperti itu. Oke. Ada yang lain teman-teman? Kalau nggak ada, cukup kayaknya penjelasannya sementara biar kita cerna dulu Pak Andika. Ada yang mau ditambahkan Pak? Closing Pak, silakan. Oh ya ini saya tambahin ini ya, main manager satu lagi. Yang candle yang tadi saya bicara itu di sini. Supaya gambarannya lebih jelas, ini saya besarin aja. Ini Fibo Basic TNC-nya seperti ini. Pertama, kita cari top dan bottom yang paling tinggi di daily chart ya. Kemudian kita kotakin dari top dan bottom itu, kemudian yang next kita cari initial break-nya. Initial break atau candle engulfing atau hidden engulfing. Nah, contohnya kalau engulfing, engulfing seperti ini. Jadi hijau ditutup merah, seperti tadi. Nah, ini engulfing. Engulfing atau C sama dengan candle. Saya suka singkat. Sebelumnya, dipeluk atau dimatikan atau lebih pendek bodinya dari atau di break down oleh candle berikutnya. Sesudahnya ini. Ya, hijau di break down oleh merah. Kalau hidden, ini contoh sebaliknya. Yang merah ini di break out atau ditutup oleh candle berikutnya, tapi nggak cukup satu candle yang tadi. Lebih dari satu, bisa lebih dari satu,
Itu artinya bisa 5, 7 atau berapa, ya. Nah, ini namanya hidden engulfing. Candle sebelumnya dipeluk atau dimatikan oleh beberapa candle sesudahnya, bisa lebih dari 2 candle. Itu initial break, ya. Nah, setelah initial break, kita cari yang namanya CB1 atau candle break 1. Nah, candle break 1 itu adalah candle yang berubah warna pertama kali sebelum IB. Tadi IB-nya kan ini. Berarti kita cari nih CB1-nya. Yang berubah warna sebelum hijau ini adalah hijau yang ini kan. Ini kan merah gitu loh. Nah, itu. Setelah CB1, kita cari berikutnya. Berikutnya adalah candle musang. Candle musang itu adalah candle yang dipotong oleh garis CB1 yang tadi. Ini umpamanya IB, nah, CB1-nya ini, nah ini candle musangnya. Ya. Kelihatan ini atau saya besarin lagi? Nah ini candle musangnya ya. Nah, kemudian setelah candle musang kita tarik Fibo-nya. Ini Fibo yang sederhana. Kalau yang tadi saya tunjukin itu Fibo Elite yang cukup komprehensif. Ini IB, CB1-nya ini kita tarik garis ini yang berubah warna pertama kali CB1, ketemu candle yang dipotong bodinya ya, bukan shadow-nya tapi bodinya yang dipotong. Nah, kita tarik Fibo-nya dari body ini, body yang paling bawah ini ke shadow atas. Tadi kan pertanyaan Bro Yonatan kan, dari body benar, apakah dari atas? Tergantung kita dari top atau dari bottom gitu loh ya. Nah, di sini ada T1, T2, T3 ya. T1 itu di 161, T2 itu 261, T3 itu 423. Itu tool yang digunakan sebagai dasar untuk menarik garis Fibo dari body atau candle musang 100 ke shadow AB 0 ya. Nah, setelah itu berikutnya di dalam market biasa namanya ada retest atau pullback. Biasanya saham maupun forex atau komoditi karena harinya 5 hari kerja, biasanya candle itu paling mentok satu warna itu 5 hari, 5 candle. Ya, kalau kita daily. Nah, kita lihat nih beberapa candle. 1, 2, 3 berubah warna. 1, 2, 3 dia berubah warna. Sampai 1, 2, 3, 4, 5 berubah warna. Ya, karena harinya cuma 5 hari. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin saya prediksi saham pasti turun. Karena udah 3 hari di hijau. Kemungkinan dia akan pullback atau retest gitu. Nah, berapa kuat? Terus dari fundamental atau dari news juga itu akan mempengaruhi biasanya. Nah, ini yang paling penting. Pullback atau retest ini akan menjadi balik arah atau cuma pullback aja. Gitu loh. Kalau dia tidak muncul IB ya atau CB1, dia akan hanya pullback seperti ini. Ini sampai sini dia pullback aja sampai sini, terus balik lagi ini, gitu loh. Ya. Jelas ya? Nah, ini market on back. Nah, market balik arah yang tadi saya jelasin, kalau kadang-kadang belum tentu di TP3 target profit yang terakhir ya atau budget tahunan kalau ilustrasi perusahaan bagi saya. Kadang-kadang sudah mau menyentuh TP2 atau TP1 atau TP3, biasanya akan balik arah. Syaratnya kalau ada IB dan CB1. Umpamanya kita main di daily, kok belum ada nih IB atau CB1? Oh, dia nggak mungkin balik arah. Hati-hati, kita geser ke time frame lebih kecil di H4. Kalau di time frame H4 ada, kemungkinan kita sudah curi start bahwa dia akan balik arah. Kayak yang tadi kan tinggi banget tuh. Kalau kita ngikutin daily, kita nggak dapat profit. Tapi kalau kita geser, kita dapat. Kita udah curi stop istilahnya, gitu loh. Ya, OP duluan kita entry. Nah, kapan kita entry level atau entry-nya? Di next candle setelah candle musang. Umpamanya tadi ini kan candle musang. Nah, entry-nya itu di sini, OP, open position atau entry-nya kita. Saya pikir itu penjelasan dari saya, semoga membantu ya pemahaman untuk teknikal khususnya dari Fibo basic musang.
nggak cukup sekali. Yang penting Anda garis pertama kesimpulannya tarik, kasih kotak dulu di top candle Anda dan di bottom candle Anda. Nah, baru ikutin proses ini. Terus latihan begitu, sarananya pasti Anda akhirnya kadang-kadang nggak perlu tarik garis IB atau CB1 lagi gitu. Kalau sudah biasa, ya. Saya pikir itu. Silakan, Bro. Saya balikin ke Bro Yonatan. Thank you. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan mungkin kalau ada pertanyaan langsung bisa Veronica juga ya. Nanti ada di grup Veronica bisa mengenalkan diri. Thank you semuanya. Selamat sore.